Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada saat ini kami ingin melakukan diskusi singkat tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizka Merdin C. Ishak. Nama saya Rianti Samarina Naung. Nama saya Kalina Galadinono. Nama saya Wilda Virginia Wasana. Nama saya Nelson Kebarang Kasumba. Nah, pada hari ini dalam diskusi ini kita akan membahas tentang yaitu sejarah kesehatan keselamatan kerja, terus ruang lingkup kesehatan keselamatan kerja, perundang-undangan yang mengatur mengenai K3, terus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, terus epidemiologi K3 dan ekonomi dan faal kerja K3 ini. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, kita harus mengetahui dulu, apa sih K3 itu? Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 ini adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Nah, apa sih tujuan K3 itu? K3 ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi para pekerja dan orang lain di tempat bekerja, terus menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, dan juga menjamin produksi berjalan lancar agar terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif. Nah, supaya terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif ini, berarti harus ada, yang pertama itu lingkungan kerja yang sehat dan aman, dan juga harus memiliki metode kerja aman dan perilaku sehat. Baik, kita akan masuk dalam diskusi kita pada hari ini. Baik, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah K3. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai K3 ini. Nah, bagaimana sih K3 ini bisa ada di dunia ini dan di Indonesia sendiri? Nah, kalau dalam perkembangan dunia ini, K3 ini ada sejak adanya pekerjaan yang memiliki hubungan dengan pengupahan atau penggajian. Nah, berikutnya pada abad ke-16, ada gambaran penyakit yang diderita oleh para pekerja tambang. Dan berikutnya yaitu pada abad ke-17, seorang penulis yaitu Bernardi Rumazzini yang menulis dalam bukunya yang berjudul De Morbis Atrevicum Diartiba, yang menguraikan bahwa ada berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Sehingga pada awal abad ke-18 ini, masalah K3 ini mulai mendapat perhatian dari revolusi industri, baik dari negara Inggris, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Nah, terus berikutnya itu bagaimana sih K3 ini bisa masuk ke Indonesia atau K3 ini bisa ada di Indonesia? Nah, K3 ini ada di Indonesia dimulai ketika dikeluarkannya peraturan tentang penjagaan keselamatan kerja di pabrik dan bengkel pada tahun 1910. Kemudian ada juga undang-undang tentang UAP dan peraturannya di tahun 1930. Terus juga ada undang-undang kerja dan undang-undang kecelakaan, dan di tahun 1957 ini didirikan Lembaga Kesehatan Buruh yang kemudian pada tahun 1965 ini dirubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Selanjutnya dalam perkembangan zaman dikeluarkan juga banyak undang-undang lain yang terkait dengan K3 ini. Sehingga pada tahun 2003 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di dalamnya memuat tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian dari saya. Nah, baik, di sini saya masih belum mengerti tentang ruang lingkup dari K3 itu menjelaskan tentang apa saja. Jadi ruang lingkup K3 itu ilmu keselamatan dan kesehatan kerja meliputi penerapan berbagai keilmuan, kedokteran, fisika, kimia, biokimia, sosial, dan fisiologi. Dalam penerapannya, ilmu-ilmu tersebut
dikembangkan melalui disiplin ilmu hygiene, lingkungan kerja, teknologi industri, gizi tenaga kerja, ergonomi, dan penerapan prinsip-prinsip keselamatan kerja. Hygiene lingkungan kerja meliputi upaya-upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, serta meminimalisasi pencemaran lingkungan kerja. Teknologi industri yang mempelajari sifat, cara masuk, dan efek serta mencegah zat-zat toksis atau racun di lingkungan kerja yang dapat membahayakan tenaga kerja dan masyarakat sekitarnya. Ergonomi mempelajari keserasian interaksi manusia dan pekerjaan, serta peralatan kerja agar tenaga kerja produktif. Keselamatan kerja meliputi teknik induksi kesadaran akan keselamatan kerja pada semua unsur kerja. Jadi dalam ruang lingkup K3 itu, di mana di sini mempelajari bagaimana tempat kerja tersebut aman untuk pekerja dan masyarakat sekitar dan dapat melindungi pekerja tersebut. Terima kasih. Nah, berikutnya, apakah di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai K3? Oke, dalam K3 ini di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai K3 ini, yaitu misalkan dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang berikut itu dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini nomor 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja terhadap radiasi. Yang berikut yaitu dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja, yaitu diatur dalam peraturan Menteri Perburuhan nomor 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Yang berikut yaitu peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 65 tahun 1969 tentang penyelenggaraan kursus atau latihan kader-kader keselamatan kerja. Yang berikut yaitu dalam keputusan Menteri Kesehatan. Nah, dalam keputusan Menteri Kesehatan ini diatur dalam instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 778 garing Menkes garing Ins garing 8 garing 1999 tentang pemantauan kualitas lingkungan. Yang berikut yaitu keputusan Direktur Jenderal Ketenagakerjaan. Terdapat dalam surat edaran nomor SE garing 05 garing BW garing 1997 tentang penggunaan alat pelindung diri dan surat keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Peraturan Ketenagakerjaan nomor KPTS 49 tahun 1978 tentang pengesahan konsultan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan masih banyak lagi perundangan yang mengatur tentang K3 ini yang tidak saya sebutkan. Terima kasih. Berikutnya saya ingin bertanya, kenapa sih atau mengapa sih mahasiswa IKM atau Kesmas ini perlu untuk belajar K3? Nah, baik. Kita tahu bersama bahwa salah satu tugas dari sarjana IKM atau ilmu kesehatan masyarakat adalah preventif atau pencegahan penyakit. Nah, pada K3 ada dijelaskan tujuan yaitu mencegah agar kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja itu terjadi. Maka di sini dapat dikatakan bahwa itu juga merupakan salah satu tugas dari seorang sarjana IKM. Nah, sehingga pengetahuan tentang K3 harus diberikan kepada calon sarjana IKM atau mahasiswa IKM sehingga ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik apabila sudah mulai bekerja atau turun lapangan, seperti itu. Apa itu kecelakaan kerja? Nah, kecelakaan kerja sendiri merupakan suatu kejadian tak terduga dan tak diharapkan yang mengganggu aktivitas atau pekerjaan yang telah diatur dan dapat menimbulkan kerugian, baik itu waktu, harta benda, atau properti, dan korban jiwa. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan tentang apa itu kecelakaan kerja. Yang saya ingin bertanya itu bagaimana sehingga kecelakaan kerja itu dapat terjadi
dan bagaimana kita dapat mencegah supaya kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Oke, baik. Kecelakaan kerja sendiri terjadi karena beberapa faktor. Antaranya yang pertama itu karena situasi kerja. Nah, situasi kerja contohnya seperti pengendalian manajemen yang kurang dan standar kerja yang minim. Yang kedua, kesalahan orang. Nah, kesalahan orang yang dimaksud di sini adalah keterampilan dan pengetahuan dari para pekerja yang masih minim dan perhatian yang kurang dari para pekerja. Yang berikut, tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman yang dimaksud di sini adalah tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui bersama dan menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja. Nah, yang terakhir, kecelakaan. Nah, kecelakaan yang dimaksud di sini adalah kejadian yang tidak terduga. Contohnya terhantam mesin atau material yang jatuh dan sebagainya. Nah, untuk menanggulangi masalah kesehatan kerja sendiri, telah dilakukan beberapa upaya pencegahan, diantaranya yaitu dengan memperkecil atau menekan kejadian yang membahayakan dari mesin, cara kerja, material, dan struktur perencanaan memberikan alat pengaman agar tidak membahayakan para pekerja. Kemudian memberikan pendidikan atau training kepada karyawan tentang kecelakaan dan keselamatan kerja, dan memberikan alat pelindung diri tentu terhadap tenaga kerja yang berada pada area yang membahayakan. Dan yang paling terakhir yaitu menyiapkan sarana untuk menanggulangi kecelakaan di tempat kerja seperti persediaan P3K, penyediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat. Oke, yang berikut, apakah kecelakaan kerja itu sama dengan penyakit akibat kecelakaan kerja? Kecelakaan kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental. Misalnya, cedera penyakit atau kematian, sedangkan penyakit akibat kerja adalah asam para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu. Rentang mengalami kondisi ini sindrom Carpal tunnel dalam kurung TS, dermatitis kontak, penyakit paru-paru kronis. Berikutnya saya ingin mengetahui lebih jauh tentang apakah epidemiologi bersangkutan dengan K3. Baik, sini saya akan menjelaskan. Kita tahu bahwa epidemiologi itu adalah ilmu tentang penyakit. Nah, karena pada K3 sempat disinggung tentang penyakit, maka pertanyaannya, apakah epidemiologi juga memiliki hubungan dengan K3? Nah, jawabannya tentu saja ada. Dalam K3 biasa disebut sebagai epidemiologi K3, atau pengertiannya itu penerapan ilmu epidemiologi, yakni tentang perjalanan suatu penyakit. Nah, kedua hal ini memiliki hubungan karena dalam menentukan penyebab atau riwayat alamiah dari suatu penyakit, dalam lingkungan kerja diperlukan keahlian agar penyakit tersebut betul-betul dapat dicegah. Nah, misalnya mencari penyebab, cara penularan, dan data-data dari penyakit tersebut. Dengan begitu, maka program pencegahan yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana. Epidemiologi ketika menjelaskan tentang apa saja atau ruang lingkupnya itu apa? Nah, di sini ruang lingkup dari epidemiologi yaitu ilmu yang mempelajari penyebaran dari penyakit, kecelakaan, dan kematian beserta penyebabnya pada populasi kelompok pekerja atau okupasi. Ilmu ini juga melakukan evaluasi dari program pencegahan penyakit, riwayat alamiah penyakit, dan juga mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemaparan atau bahaya di lingkungan kerja.
Selain itu, juga mempelajari tentang gaya hidup dari para pekerja, misalnya apakah ia merokok atau tidak, ia minum minuman keras atau tidak, pola makannya itu seperti apa, apakah dia berolahraga atau tidak. Nah, dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa epidemiologi K3 ini mengupas tuntas suatu penyakit di lingkungan kerja. Maka dengan hal itu dapat membantu mencegah suatu penyakit untuk tidak terjadi. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui lebih, di mana saya belum mengerti tentang bagaimana cara tenaga kesehatan K3 agar para pekerjanya itu dapat terhindar dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Baik, di dalam ketiga itu ada pembelajaran tentang ergonomi. Ergonomi itu adalah pengukuran dan pengkajian yang harus dilakukan di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya, yang meliputi cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan akan menyebabkan kecelakaan kerja. Yang kedua, desain alat kerja dan tempat kerja tidak sesuai dengan antropometrik tenaga kerja akan menyebabkan kecelakaan kerja. Yang ketiga, pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja juga akan membuat terjadinya kecelakaan kerja. Jadi di sini ergonomi sangat dibutuhkan agar di setiap pekerjaan tidak terjadi kecelakaan kerja dengan menyediakan beberapa peralatan perlindungan dan kapasitas tenaga dari pekerjaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Sekian diskusi singkat kami pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam diskusi kali ini ada kendala baik dalam jaringan atau apapun. Kami mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada semua yang sudah mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang kami paparkan ini dapat dimengerti dengan baik dan dapat menambah pengetahuan kita semuanya agar melalui K3 ini dapat tercapainya tenaga kerja yang sehat dan produktif. Kami mohon maaf sekali lagi apabila ada salah kata yang kami ucapkan pada diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.